Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Brokaro PSCC. Hari ini tanggal 5 November 2024, hari biasa pekan ke-31. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai ayat 24. Mendengar itu, salah seorang yang turut makan berkata kepadanya, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Namun Yesus berkata kepadanya, "Seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang waktu perjamuan, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua satu demi satu mulai meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta maaf.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu dan akan pergi mencobanya. Aku minta maaf.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke semua jalan raya dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lorong, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, supaya rumahku terisi penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema permenungan kita hari ini menanggapi undangan Tuhan. Saudara-saudari, saya yakin bahwa kita semua pernah menerima undangan dan mungkin juga pernah mengundang orang lain. Saat menerima undangan, mesti disadari bahwa hal itu merupakan satu kehormatan, karena pastilah orang yang mengundang itu sangat mengharapkan kehadiran orang yang diundangnya. Walau demikian, para undangan bebas menentukan sikap memenuhi undangan atau tidak. Namun patut dicatat bahwa ada konsekuensi dari setiap keputusan kita. Demikian dalam bacaan yang kita dengar tentang kerajaan Allah yang digambarkan dalam bentuk pesta. Tuan rumah sudah menyebarkan undangan, perjamuan juga sudah tersedia. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf dan memberikan alasan masing-masing. Ada yang berkata, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Saudara-saudari, betapa kecewanya tuan rumah itu ketika mendengar orang-orang yang ia undang justru menolak untuk datang ke perjamuan. Semua sudah tersedia, tapi orang yang diundang dan yang sangat diharapkan untuk menanggapi undangan itu ternyata menolaknya dengan segala alasan. Maka tuan rumah itu meminta kepada hambanya untuk pergi dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan membawa orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang buta, serta orang-orang lumpuh untuk hadir dalam perjamuan itu.
perjamuanku harus penuh. Demikian disampaikan. Saudara-saudari, sikap para undangan ini menjadi refleksi juga bagi kita semua. Kepada kita, Tuhan juga memberikan undangan untuk ikut dalam perjamuannya, menikmati hidangan yang telah tersedia, dan menikmati sukacita dari perjamuan itu. Adakah kita juga memiliki sikap dan keputusan seperti para undangan tadi, dengan lebih memilih mementingkan harta, kekayaan, dan kesenangan? Hubungan dengan seseorang menjadi lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Kekayaan, kedudukan dirasa cukup untuk tidak perlu bergantung kepada Tuhan, sehingga undangan Tuhan untuk datang dalam perjamuan Ekaristi yang menyelamatkan diabaikan. Kita sibuk dengan hal-hal duniawi dan tidak punya waktu untuk Tuhan. Barangkali kita sering berkata, "Maaf ya Tuhan, aku masih sibuk, belum sempat datang ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Minggu depan kalau tidak sibuk, aku ke gereja kalau tidak sibuk." Maaf ya Tuhan, ada pesta keluarga, jadi sibuk dan tidak sempat memenuhi undanganmu. Maaf ya Tuhan, aku belum sempat berelasi dan mendengarkan sabdamu, karena masih banyak telepon yang harus kuterima dan chat yang harus kubalas. Maaf ya Tuhan, banyak pesta-pesta dan meriah untuk berjualan, jadi kapan-kapan saja aku datang. Maaf ya Tuhan, aku masih sibuk mengurus harta-hartaku, jadi belum juga sempat memberi waktu untuk membantu sesamaku. Maaf ya Tuhan, tadi malam aku lama sekali tidur karena nonton dan main game, jadi ketiduran dan tidak sempat memenuhi undanganmu, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, maka Tuhan juga akan menjadi kecewa dan marah ketika mendengar alasan-alasan kita untuk tidak hadir dalam undangan Tuhan. Maka akhirnya Ia akan menyuruh hamba-hambanya untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang lumpuh ikut dalam perjamuannya. Mengapa? Karena Yesus tahu orang-orang seperti ini tidak akan menolak undangannya, karena bagi mereka orang yang mengundang itu adalah orang yang baik hati, sebab memperhatikan mereka yang hina, yang bergantung seutuhnya kepada Dia. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menggunakan perumpamaan yang diangkat dari kehidupan kita, Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah sungguh hadir dalam kehidupan kita, dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah menyadari kehadirannya dan menentukan sikap yang bijak dengan menanggapi undangan Tuhan, menikmati perjamuannya dalam perjamuan Ekaristi. Utamakan perkara Tuhan dengan menghadiri undangan Tuhan, ikut serta dalam perjamuan, sehingga kita sungguh-sungguh juga dapat mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.